dengan NIM 123480069 dari Prodi Rekayasa Minyak dan Gas. Hari ini ingin menjelaskan tentang latar belakang masalah rasisme terhadap sesama mahasiswa di lingkungan kampus. Di lingkungan kampus, rasisme sering terjadi dan menjadi masalah yang cukup serius. Meskipun kampus harusnya menjadi tempat inklusif, praktik diskriminasi berdasarkan ras, suku, ataupun etnis masih sering dirasakan oleh mahasiswa minoritas. Dan bentuk-bentuknya ada berupa candaan yang menuju ke arah rasisme, stereotip negatif, pengucilan sosial, hingga perlakuan tidak adil. Kebijakan kampus yang tidak tegas dan kurangnya program edukasi multikultural turut memperparah masalah ini. Oke semua, kenalin nama saya Nanda Maulana dengan NIM 123480016. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Kemarin itu kami sempat menyebarkan kuesioner, memberikan beberapa pertanyaan. Apakah kalian pernah mengalami rasisme di lingkungan kampus? Terus seberapa sering kalian melihat tindakan rasisme tersebut? Apakah kalian hanya menganggap bahwa rasisme itu hanya candaan? Dan bagaimana respon kalian terhadap tindakan rasisme tersebut? Jadi kami dapat menganalisis faktor penyebabnya dan dampaknya juga, sehingga kami dapat memberikan rekomendasi terhadap tindakan tersebut. Halo semuanya, kenalin, nama aku Putri Melani dengan NIM 123430039 dari Prodi Teknik Biomedis. Yuk, mari simak bagaimana sih tanggapan responden mengenai isu rasisme. Pertama, sebanyak 33,3% responden menyatakan pernah mengalami atau melihat tindakan rasisme. Sementara 66,7% responden belum mengalami atau melihat tindakan tersebut. Hal ini menyatakan bahwa walaupun belum dialami oleh mayoritas, tetapi hal ini tuh masih terjadi di kalangan mahasiswa. Kedua, terdapat 25,9% responden menganggap rasisme itu sebagai candaan, sementara 74,1% tidak menganggap hal demikian. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian mahasiswa belum menyadari bahwa candaan itu bisa bernuansa rasisme. Walaupun dalam konteks candaan, rasisme itu dapat menyakiti ataupun menyinggung pihak lain. Ketiga, terdapat 3,3% responden mengaku sering melihat tindakan rasisme. Terus, 25,9% responden mengaku selalu melihat tindakan rasisme. Dan 40,7% responden jarang melihat tindakan rasisme. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan rasisme masih sering cukup terjadi di kalangan mahasiswa. Halo semuanya, perkenalkan saya Jelita Najila Ansami dengan NIM 123480085 dari Program Studi Rekayasa Minyak dan Gas. Kali ini saya akan menyampaikan rencana tindakan yang kelompok kami diskusikan mengenai rasisme mahasiswa di lingkungan kampus. Jadi kita bisa memanfaatkan media sosial untuk menyuarakan isu rasisme. Lalu kita bisa membangun kekuatan kolektif melalui opini publik, mengajak pemerintah memperhatikan isu ini melalui tekanan publik di media sosial. Halo, perkenalkan nama saya Ilyasa Harmadika dari Program Studi Rekayasa Minyak dan Gas dengan NIM 123480003. Jadi, berdasarkan Permendikbud nomor 55 tahun 2024 dan Peraturan Rektor ITERA nomor 2 tahun 2022 tentang kekerasan, maka kami menyarankan yang pertama, pendampingan korban melalui Satgas PPKT, dan yang kedua adalah program pendampingan sosial kepada korban berupa ruang aman sebagai tempat untuk bercerita dan berbagi pengalaman, dan untuk menumbuhkan rasa solidaritas antar mahasiswa dari berbagai latar belakang. Perkenalkan, nama saya Fikri Jamin Najir dengan NIM 123480012 dari Program Studi Rekayasa Minyak dan Gas. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rasisme di lingkungan kampus masih tetap ada, walau tidak sering terlihat. Bentuknya bisa berupa candaan, warna kulit, suku daerah, dan bahasa daerah. Mayoritas mahasiswa menolak tentang rasisme karena dapat berdampak buruk bagi psikologis dan sosial. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Duhan dari Teknik Biomedis dengan NIM 123430023. Terkait saran yang bisa kami sampaikan untuk ITERA terkait
isu keberagaman yaitu rasisme, salah satunya yaitu melaksanakan kampanye melalui seminar dan diskusi panel. Kedua, memberikan pelatihan kepada staf ataupun dosen. Ketiga, itu memberikan pelayanan konseling yang peka terhadap isu rasisme. Keempat, itu memberikan sistem pelaporan yang aman sehingga pelapor nyaman untuk menyampaikan isu tersebut. Kelima, itu membentuk kelompok mahasiswa yang fokus pada isu keberagaman. Keenam, mengintegrasikan pendidikan multikultural dalam kurikulum.